Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks petunjuk. Muatan Bahasa Indonesia Tema 2 Subtema 2. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau bimbingan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tujuan dari teks petunjuk adalah untuk membantu kita dalam memahami bagaimana cara kita melakukan atau menggunakan atau membuat sesuatu. Ya kan? Melakukan, menggunakan atau membuat sesuatu. Dari situ terdapat jenis-jenis dari teks petunjuk. Antara lain, jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama adalah jenis menggunakan sesuatu. Dapat kita contohkan menyalakan elektronik atau mematikan elektronik. Ya, kalau kalian membeli alat elektronik baru, biasanya terdapat buku. Nah, ya kan? Di kerdusnya ada buku. Lah, buku itu terdapat panduan atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu termasuk dari teks petunjuk cara kamu menggunakan alat elektronik tersebut. Ya. Itu berarti jenis menggunakan sesuatu. Yang kedua adalah jenis membuat sesuatu. Bisa membuat kerajinan, cara membuat kincir angin, bisa membuat masakan atau bahkan minuman. Misalkan cara membuat dalgona coffee, cara membuat nasi ayam geprek. Nah, itu langkah-langkah dari membuat itu dinamakan dari teks petunjuk, ya. Yang ketiga adalah menggunakan obat. Ini khusus untuk obat. Ada petunjuk cara minum obat, ada petunjuk cara menyimpan obat, dan lain-lain di bagian kotak obat. Kalau kalian membeli obat biasanya ada keterangannya. Minum 3 kali 1 sehari atau yang lainnya. Ya, itu harus kalian baca terlebih dahulu teks petunjuknya apa. Misalkan biasanya ada simpan di suhu kurang dari berapa derajat, ya. Itu namanya teks petunjuk. Misalkan cara menggunakan masker. Masuk kemana? Masuk jenis cara menggunakan sesuatu. Ya. Paham sampai sini anak-anak? Nah, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama adalah tuliskan petunjuk secara urut dan rinci. Ya, jangan terbalik-balik. Misalkan cara judul ya, pertama judul dulu. Judul cara menyalakan televisi. Ya. Terus setelah judul baru langkah ke-1. Langkah ke-1 gini. Ambil remote, nyalakan TV. Salah. Tapi langkah ke-1 adalah pastikan kabel televisi tertancap ke stop kontaknya terlebih dahulu. Pastikan ada saluran listrik. Nah, kalian harus lebih cermat dan jeli. Jangan lupa judulnya terlebih dahulu ya. Langkah kedua, gunakan kata baku. Kemarin sudah diajarkan kata baku. Efektif dan mudah dimengerti. Efektif itu maksudnya jelas, paham, atau singkat, padat ya. Tapi mudah dimengerti. Langkah ketiga, cantumkan keterangan secara lengkap supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keempat, boleh disertakan gambar untuk lebih memperjelas caranya seperti apa.
ya, supaya yang membaca tahu, oh gambarnya seperti ini, berarti langkah caranya seperti ini, ya, supaya memperjelas. Pak, kalau tidak ada gambarnya gimana? Boleh, cuma untuk lebih memperjelas kita bisa sertakan gambar. Langkah kelima, seringkali dijumpai menggunakan kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda seru, ya. Seringkali, tidak pasti tapi seringkali dijumpai menggunakan kalimat perintah. Misalkan, tekanlah tombol on. Lah itu perintah, kalian disuruh menekan tombol on-nya, ya. Jangan lupa kalau kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Nah, kelima ini adalah hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat teks petunjuk. Mudah bukan? Karena mudah, tetap saya harus memberi contoh. Kira-kira dari gambar di samping saya akan memberikan contoh apa ya? Pak Nana, cara apa anak-anak yang akan saya berikan contoh dari gambar di samping? Nah, saya akan memberikan contoh cara mengisi daya baterai HP. Kira-kira masuk jenis yang mana? Menggunakan atau membuat atau yang menggunakan obat tadi, ya. Nah, ini cara menggunakan yang menyalakan atau mematikan elektronik tadi. Nah, ya masuk jenis yang itu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan daya baterai Anda di bawah 20 hingga 10%. Biasanya ada peringatan baterai lemah gitu kan di HP kalian. Setelah ada peringatan tersebut, HP jangan digunakan. Maka langkah kedua, matikan HP dulu sebelum kalian charger atau kalian cas. Setelah itu, masukkan charger ke dalam stop kontak dan hubungkan secara perlahan ke dalam lubang HP yang akan kalian cas. Untuk langkah kelima, tunggu beberapa saat agar handphone terisi penuh baterainya. Dan jangan ditinggal tidur. Kira-kira 2 jam atau 3 jam. Boleh kalian tinggal main, tapi jangan kalian tinggal tidur. Nanti kalian apa? Kebablasan, ya. Yang keenam, jika sudah terisi 100%, cabut charger dari stop kontak dan HP-nya. Karena sudah penuh. Setelah itu, simpan charger di tempat yang aman terlebih dahulu, supaya kabel tidak digunakan mainan oleh anak kecil dan lain-lain yang membahayakan. Setelah itu baru kita nyalakan HP kita dan gunakan dengan hemat HP kita supaya tidak boros energi. Nah, ini dia langkah-langkah ya, contoh yang saya buat sudah lengkap. Ada judulnya dan langkah-langkahnya saya perinci dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita hari ini dan tak lupa ada tugas evaluasi. Tugas evaluasi kita terdiri dari 10 soal, nomor 1 hingga nomor 10. Ya. Nanti saya lampirkan di bagian bawahnya GCR ya. Nanti kalian lihat setelah YouTube ada link, ada soal tugas evaluasi 10 nomor. Kalian tidak usah mencatat materi ini karena sudah saya munculkan di dalam soal. Dan soal tidak usah kalian tulis soalnya, langsung jawaban saja ya. Didengarkan, langsung jawabannya saja. Ingat, saya tidak menyuruh mencatat. Saya langsung menyuruh mengerjakan tugas evaluasi 10 nomor dan jawabannya saja. Paham sampai sini? Insya Allah semuanya
Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga kalian yang mengerjakan secara tepat waktu dan rajin dan tidak membantah orang tua kalau diperintah. Saya harap kalian menjadi sang juara. Oke? Terima kasih sekali lagi. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.